Menurut PKS, Indonesia sudah dalam kondisi amat darurat minuman beralkohol. Buktinya aku nggak minum alkohol. Indonesia saat ini dalam keadaan amat darurat. Sebenarnya yang lebih darurat tuh korupsi sama narkoba udah. Kenapa nggak diberantas tuh rancangan undang-undang yang korupsi sekian miliar tuh dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup atau dihukum nggak dikasih charger di dalam seumur hidup atau nggak boleh pakai handphone seumur hidup gitu gitulah. Nah gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumara bersama mas-mas netizen biasa. Mas-mas netizen biasa. Ya, seperti kalian lihat di thumbnail tadi di judul juga udah aku tulis udah pastinya kan. Jadi kalian nggak perlu. Jadi kalau kita nih surprise, kita mau bahas nggak usah. Orang sekarang ngapain sih kayak gitu? Kita bukan TV. Lagian TV pun ada teasernya juga kan, ada iklannya juga. Ngapain? Ini ada tamu surprise, udah tamu surprise nggak surprise lagi karena udah dipromoin juga gitu. Apa sih? Jadi aku buka detik.com tadi barusan aja. Terus tuh ada hashtag RUU minuman beralkohol. Duh, gini ya. Aku tuh bukan peminum alkohol, juga bukan pemabuk sebenarnya. Tapi aku masih senang minum bir sih sebenarnya. Kalau lagi banyak duit, ya kan? Atau kalau lagi pengen sendiri aku minum bir gitu. Ini ada hashtag RUU minuman beralkohol. Jadi kabarnya ya DPR itu mau ngerancang larangan minuman beralkohol. Bayangin kalau nih ya rokok udah dibikin haram sama MUI. Kita masih merokok nih. Karena haram aja nggak cukup untuk menghentikan masyarakat untuk merokok. Karena haram itu yang kuat paling kuat itu hanya untuk babi udah. Untuk zina nggak mempan, buktinya perzinahan banyak. Terus tuh tempat-tempat perzinahan juga masih buka. Apalagi ya haram. Narkoba diharamkan, buktinya peredaran narkoba tetap nggak berhenti, masih banyak. Alkohol diharamkan, ya Allah, gampang lo ngakses alkohol. Nah mungkin ada yang salah satu orang mikir gitu, kayak mana kalau orang minum alkohol kita penjarakan aja. Aduh, iya sih. Oke, kita sebelum aku baca salah satu beritanya ya, alkohol itu kan dia kalau misalnya terlampau mabuk nggak boleh naik kendaraan membahayakan orang, terus tuh dekat sama kriminal ya kan. Tapi di sisi lain sih alkohol itu tempat untuk relationship gitu ya. Ada orang-orang berteman gitu, satu meja minum alkohol, terakhir mereka seru gitu, santai gitu kan. Tapi sejujurnya aku nggak bisa menikmatin rame-ramean minum alkohol. Lebih mending aku kalau minum alkohol sendirian aja gitu. Aku gila-gila sendiri, tidur, habis itu tidur selesai. Nggak perlu, nggak bisa aku rame-rame gitu. Oke, kita baca salah satu beritanya nih. Yang menghentakkan jiwa nggak ada nih anggota. Oke, ini dari batas. Kita baca salah satu beritanya, kalian bisa lihat di situ. Sidak 13 November 4 berita teraktual hari ini. Oke. Nasdem soal RUU larangan gitu ya. Jika dilarang timbul pengoplos. Ya nggak dilarang aja timbul pengoplos. Ini di Medan ya. Di Medan itu ada minuman tradisional namanya tua. Tua itu dari pohon aren dan udah bertradisi lah dari zaman dulu sampai sekarang. Dulu kayaknya orang Batak aja yang minum, tapi sekarang di Paktar Tua itu nggak Batak aja isinya, banyak juga orang-orang Melayu, banyak juga orang-orang selain Batak gitu kan. Kita duduk berkumpul di situ nyanyi bareng, dan kalian harus tahu tuh ya, Paktar Tua itu bukan kayak diskotik yang juda enggak, model kursi kayu yang panjang gitu, terus satu meja atau beberapa meja. Dan kita harus berhadapan-hadapan sama orang yang nggak kita kenal. Terus tuh kita ada satu orang yang main gitar yang lumayan pandai, dan itu sambil nyanyi bareng. Itu kayak apa ya, harmonis gitu, ada suara satunya, ada suara duanya, ada suara tiganya, dan itu berlagu-lagu, itu keren gitu. Aku yang nggak peminum, kalau kadang-kadang harus
bersinggungan sama pak tertua dan misalnya biasanya di sebelahnya tuh ada warung ya, warung rokok gitu. Kalau aku beli rokok di warung itu pasti aku seneng gitu nengokin orang itu nyanyi gitu. Menurut aku ada keseruan tersendiri mereka menikmatin hidupnya gitu. Terlepas dari itu nggak sehat atau apapun dilarang agama ya, tapi menurut aku ya nggak apa-apa sih selagi mereka nggak ganggu orang juga ya. Oke oke, mana tadi kita baca lagi beritanya. Menakar dampak larangan minuman beralkohol jika nanti berlaku. 7 RUU minuman beralkohol, PWNU Jatim. Pabriknya juga harus tutup. Ya, nah iya. Masalahnya pabriknya nggak bisa tutup. Rokok aja kayak mana? Lagian pajaknya aja ditinggikan, terus harganya dimahalkan. Jadi orang-orang miskin yang rese nggak bisa minum alkohol. Gitu harusnya. Sama kayak rokok, sama kayak ganja. Pajaknya jadi tinggikan ya kan? Pajaknya ditinggikan. Jadi orang-orang norak, orang-orang kemaruk yang ekonominya nggak seberapa, nggak bisa ngakses itu. Jadi hanya orang-orang yang bener aja, emang bener, maksudnya bener, orang-orang yang duitnya banyak, terus tuh kalau sakit dia bisa ke rumah sakit, atau dia kalau kecelakaan bisa bayar biaya kecelakaan dia, ya itu aja gitu. Orang miskin tetap aja dapat pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus, dan akses yang bagus gitu, internet gratis misalnya gitu. Kalau kayak gini itu dimahalkan aja gitu. Jadi pendapatan negara banyak, terus tuh untuk membiayai pendidikan di daerah-daerah terpencil. Ih, cerdas. Anjing, keren channel ini keren. Pengusaha hotel, restoran tolak larangan dulu. Nah, nih jelas lah. Aku cari yang setuju sih. Cari berita yang setuju. Perkuat Perda Pemkab Cianjur dukung dengan RU Minol. Oke. PKS pemabuk biang kerok kejahatan. Nah ini akan aku baca berita dan aku jadikan judul. Pro RU larangan minuman beralkohol, PKS pemabuk biang kerok kejahatan. Oke, kita baca nih ya beritanya. Oke. Fraksi PKS di DPR mendukung pembahasan RU larangan minuman beralkohol yang kini menjadi polemik. Menurut PKS, Indonesia sudah dalam kondisi amat darurat minuman beralkohol. Buktinya aku nggak minum alkohol. Indonesia saat ini dalam keadaan amat darurat. Sebenarnya yang lebih darurat itu korupsi sama narkoba udah. Kenapa nggak diberantas tuh rancangan undang-undang yang korupsi sekian miliar tuh dihukum mati, atau dihukum penjara seumur hidup, atau dihukum nggak dikasih charger di dalam seumur hidup, atau nggak boleh pakai handphone seumur hidup, gitu-gitulah, atau hanya boleh main Snake and Zia seumur hidup. Gitu. Oke. Banyak yang lebih darurat, kenapa alkohol gitu. Indonesia saat ini sudah dalam keadaan amat darurat. PKS menilai bonus demografi Indonesia telah dibayangi oleh bahaya minuman beralkohol sebab ada 14,4 juta remaja tanah air yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Ironisnya, sekitar 14,4 juta remaja Indonesia sudah telah terinfeksi sesuai pengonsumsi minuman beralkohol. Artinya bonus demografi yang kelak kita peroleh kemudian hari juga dibayangi oleh bahaya minuman beralkohol yang mengintai generasi muda produktif kita. Oke, iya benar-benar. Aku setuju sih kalau pandangan seperti ini. Misalnya ada remaja-remaja tuh yang suka minum alkohol, terus tuh kan mereka gini nggak apa namanya tadi, bahaya gitu ya. Karena kalau anak-anak muda yang banyak bermatian, ekonomi nggak ngerti sih, dampaknya juga emang panjang sih. Dan kayaknya aku terlalu bahaya bahas itu di enak bahas offline aja duduk gitu. Bukhari menjelaskan dampak-dampak negatif dari minum alkohol, salah satunya pemabuk yang terpengaruh minum alkohol disebutnya adalah biang kerok, gangguan sosial seperti kejahatan. Tapi kejahatan itu hanya sebagian kecil kejahatan itu gangguan sosial ya. Kejahatan itu sebagian kecil dari gangguan sosial. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, kejahatan yang terjadi di sosial terjadi dalam keadaan nggak mabuk sebenarnya. Oke. Pemerkosaan, aku yakin itu nggak mabuk, karena kalau dia mabuk memperkosa
pasti dia kalah gitu sama tenaga perempuan. Karena orang mabuk itu nggak ada tenaganya. Oke, oke ya. Oke, apa lagi ya? Begal. Kayak begal itu narkoba sih. Kalau mabuk dia nggak mungkin begal, karena udah pasti terhuyung-huyung dia kalau naik kendaraan. Iya kan? Apa lagi? Berantem. Oke, berantem oke, benar. Bisa, bisa, bisa. Tapi itu pun berantemnya pasti di tempat itu aja, nggak ngehantam orang-orang luar. Karena ya, kalau aku aja ketemu orang mabuk yang rese, beli nasi di kedai aku, sok-sok kreak gitu. Bang, dicincang bang, 10.000, tambul nih bang. Temen aku, kok minuman. Anjing ngomong sosok kreak. Oh, ku tunjang kok selesai kok jatuh nih kok sama macam-macam. Kok nggak ada tenaga, mabuk itu cuman mentalnya aja yang sok kreak. Nggak ada itu, nggak ada. Ya, oke. Pertama, dampak buruk bagi kesehatan. Minum alkohol bisa mengakibatkan kerusakan hati, ginjal, gangguan jantung, bahkan kelemahan itu anak di kemudian bila dikonsumsi ibu hamil. Ibu hamil mana yang mau mengkonsumsi minuman alkohol? Nggak ada dong. Apalagi hamilnya dengan sengaja kan. Maksudnya suami istri yang hamil gitu. Yang merencanakan kehamilannya. Nggak mungkin dia minuman alkohol juga dong, Pak. Kalau ada pun berarti dia nggak sayang sama anaknya. Karena menurut aku gini, lihat dampak buruk bagi kesehatan. Menurut aku kerusakan hati, ginjal, gangguan jantung, segala macamnya itu. Makanya tadi aku bilang lebih baik dimahalkan aja. Jadi yang bisa ngasih orang-orang kaya, ya kan, orang-orang kaya kan punya duitnya untuk rumah sakit. Jadi orang itu juga makanannya bagus-bagus dan kayaknya peluang untuk sakitnya kecil karena orang tuh bisa maintenance kesehatannya dengan bagus, ya kan? Kalau orang miskin kan nggak bisa ngakses alkohol, terus tuh dia lebih bagus beli sayur-sayuran yang cuma 2.000 3.000 di pasar dan makan sayuran setiap hari. Udah berapa menit? Udah 11 menit. Oke, jadi gitulah sih ya. Nggak mau terlalu baca kali sih. Oke. Jadi gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sih RUU larangan minuman beralkohol? Sebelumnya ada RUU Cipta Kerja yang udah disahkan sama presiden dan aku nggak tahu dampaknya buat aku, dan aku juga nggak tahu dampaknya buat kalian, dan aku juga nggak tahu dampaknya buat keluarga karena aku nggak ngerti sama sekali. Cuman kemarin demo-demonya aja aku seneng nengoknya. Aku seneng nengok demo-demo itu karena artinya masyarakat tuh masih bisa ngomong gitu ya ke pemerintah. Kalau demo itu udah dilarang, berarti kita ini udah di so oke. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang RUU minuman beralkohol ini? Kalau aku sih yang nggak meminum alkohol, menurut aku ya ngapain sih? Banyak yang lebih urgent lagi, kayak korupsi, narkoba, apalagi fasilitas publik, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, akses internet, kayak gitu-gitu lah. Gitu sih, ya kan? Jadi oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan cari faedah di sini. Bye.